Iya, iya. Malum sudah masih muda. Iya. Mid 17. Iya, iya, iya. Baik, sudah jam ini belum ya? Masih sebentar lagi. Ya, kalau ada siapa lagi yang sudah bergabung? Oh, coba kan masih terlalu early soalnya Pak. Mereka kan bilangnya 8.50. Siapa itu? Oh, udah bisa ini, udah jam ini, udah mau jam. Saya manggil mereka, ayo semua. Iya, boleh. Terima kasih. Pak Markus, apa kabar? Bu Lili dari Purwokerto ini. Bagaimana? Apa kabar? Luar biasa ini. Baik. Kami baik, sehat, semuanya sehat. Tuhan. Sementara nggak di Tangerang ya? Masih di Purwokerto ya? Di sini terus kita udah stay di Purwokerto. Puji Tuhan. Ya. Purwokerto jam 8 pagi. Tempe Pastor mendoan, Jonas Pak. di mana tinggalnya, Pastor? Pastor Jonas di mana tinggalnya? Saya di Los Angeles, Bu. Oh, deket dong. Ya. Di mananya di LA-nya? Saya di LA County-nya, saya di paling timur. Saya di Diamond Bar sebelum San Bernardino County. Oh, kita ke sana tahun lalu, Pastor, last year. Ikut Kenal ini. Pastor Reki dong, kenal Pastor Reki. Reki Sujak kenal, tahu. Iya, Reki Sujak, iya. Saya hampir semua di sini tahu lah. Ya. Aduh, hebat juga nih. Ya, last year kita ini ya. Top jalan-jalan. Ya. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Ibu Susan, selamat malam. Dari mana nih Bu Susan? Malam, Pastor, dari New York. New York, luar biasa. Pak Yonatan sudah bisa ini. Pak Yonatan dari Jakarta, Kelapa Gading Permai nih, luar biasa. Ada siapa lagi? Ibu Esther sudah ada bergabung juga. Oh, Om Daniel, ada Om Daniel dari Connecticut. Oh ya, selamat malam Om Daniel. Masih bergabung audionya, belum nyambung. Oh, belum ya. Ya, puji Tuhan. Waduh, senang sekali ya bisa jumpa gini, bisa saling menguatkan, bisa saling belajar satu dengan yang lainnya. Ya, saya harap kita masih bisa ini sebab menurut daftarnya 65. Jadi saya nggak tahu kalau 65 kecil-kecil kayak apa gambarnya, pokoknya kita bisa. Yang pakai iPhone paling cuma bisa 4, jadi caranya di scroll ke kanan ke kiri supaya bisa. Iya, udah ngerti. Ya, bisa kelihatan ya. Ada Ibu Made. Ibu Made, selamat sore Ibu Made. Apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan ya. Di mana tinggalnya sekarang kotanya Bu Made? Masih di Mission Viejo. Oh, Mission Viejo, puji Tuhan ya. Ini sudah banyak bergabung Bu dari New York, New Jersey, Connecticut, Purwokerto, Sydney, Australia. Yang banyak nih. Dari Manado juga. Manado atau Bitung ya? Palu kali. Pak Jonas. Ya. Minta doa, kakak saya lagi sakit. Kakak. Oh gitu. Oh, sakit yang pertama itu Pak Putu ya? Putu atau Ida? Made Sukadana. Made Sukadana, ya. Ya. Tolong doakan. Di Bali ya? Iya. Ya, ini Om siapa? Daniel kok belum bisa nyambung audionya ya? Masih muter-muter. Bu Tina, selamat sore. Apa kabar Bu Tina? Bu Tina dari Fullerton. Ya, puji Tuhan. Ini udah banyak sekali Bu Tina dari mana-mana. Iya. Nggak bisa sebutkan satu persatu. Yang paling jauh ada Pastor Yosafat dari Australia. Ya, luar biasa. Wah. Down under. Down under here. Ya, Pak Yohanes Tohari, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, shalom. Shalom. Ya. Pak Yohanes Tohari di Semarang ini. Ya. Ya, Pak Yohanes Tohari tadi malam pada ikut kelas pemuritan. Ini pagi-pagi sudah bangun lagi ikut kelas lagi. Puji Tuhan. Dari Semarang, suami istri Pak Tohari dan ibu istrinya, Ibu Ning. Siapa yang belum dipanggil ya? Ibu Susan sudah, Ibu Carla sudah, Ibu Laida sudah. Om Daniel sudah bisa? Shalom, Om Daniel. Masih belum bisa. Ya, Ibu Esther tadi sudah kelihatan wajahnya Ya, sudah. Saya udah kan tadi itu Laida ya? itu Esther, iya. Oh, Laida Esther. Lah itu satu lagi siapa? L ini Bu Lia ya?
Lia kali. Ya. Oke. Dia, Pastor Jonas. Ya, bentar lagi ya, masih 5 menit. Iya. Ini ada Yosua Agung. Oh, dari Sentul ini, Sentul. Dari Sentul masuk. Ya, ada Ibu Yuni Panjaitan dari Colton, Redlands. Puji Tuhan. Redlands atau mana, Ibu? Oh, saya Loma Linda, Pak. Loma Linda itu sudah masuknya San Bernardino County. Right. Nggak pakai masker sudah boleh sekarang di San Bernardino. Iya. Required but recommended. Ya, not required but recommended. Ya. Yes. Sekarang ini. Ya, Pak Agung, selamat bergabung. Puji Tuhan. Ya, dari Sentul. Videonya belum nyala ini. Ada Pak Edward. Pak Edward, dari mana Pak Edward ya? Ya, shalom Pak. Ini dari New Jersey, Pak. New Jersey, luar biasa Pak Edward. Kenal dengan Pak Irwan ya? Pak Irwan, Nike ya? Ya, ketemu di sini ya, puji Tuhan. Iya. Mereka nggak ikut Pak, kayaknya tadi malam mereka baru kelas sampai malam juga. Oh. Iya. Sampai jam 12 tadi malam Pak. Itu mereka Pastor, kelas komunitas. mereka lain gereja, Pastor. Oh, lain Niki gereja. sama Irwan beda, Pastor. Oh gitu. Ya, puji Tuhan. Ini ada Arif. Arif dari Salatiga ini. Bergabung dari Salatiga. Salatiga, dia kerjanya sebagai nurse di Rumah Sakit Elizabeth, Semarang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Arif. Bu Widi dari Makassar. Selamat bergabung, Ibu. Iya. Puji Tuhan. Nah, senang sekali, aduh, senang sekali ya. Ini nanti kok di surga kayak apa ya, ketemu semua ya. Amin. Di dunia ketemu dari mana-mana aja senang sekali ya, aduh, luar biasa. Jadi kalau di surga kan dari seluruh bangsa kita ketemu, walaupun beda-beda. Ya, Buning, selamat pagi, Buning. Pagi. Ya, Buning dari Semarang. Tuhan. Ada namanya, maaf, saya manggilnya Candy atau Candy ya? Candy atau Candy? Candi. Candy Bu ini ya. Candy. Ibu Candy. Selamat bergabung Ibu Candy. New Jersey juga? New Jersey. Ya, New Jersey. New Jersey. Puji Tuhan. Banyak sekali New Jersey, New York ya. New Jersey, New York, luar biasa. Connecticut. Puji Tuhan. Pak Yonatan sudah bisa dengar? Sudah. Puji Tuhan. Ya. Pak Yonatan sudah bergabung. Puji Tuhan. Ya. Ya, yang lain mungkin masih kesulitan masuk ya. Tapi nggak apa-apa. Kita silakan kalau ada yang mau kenalan silakan. Ya, ini ada ada pastor ini, ada Pastor Sigit dari Pontianak. Luar biasa. Pastor Sigit dari Pontianak. Ya, puji Tuhan. Saya senang sekali Pastor Sigit ini dulu sama-sama satu kelas pemuritan dengan saya. Ya. Dia menggembalakan di GBI Toho, Pontianak. Bersama dengan istrinya, Ibu Desi Lim. Ya, puji Tuhan. Nanti kapan kalau Tuhan izinkan, saya sudah siapkan waktu ke Pontianak. Tuhan sayang, kasih panjang umur, kesehatan, kekuatan, Tuhan izinkan ya. Ya, puji Tuhan kan di kelas ini bisa kenalan-kenalan banyak teman ya. Tambah saudara satu dengan yang lainnya. Saudara. Ya, siapa tahu ada yang masih single, ketemu single di sini. Udah punya cucu, Pak. Cucunya udah berente-rente. Oh gitu ya. Berapa cucunya Ibu? Tiga, baru tiga Bu, nggak apa-apa. Bapak Abraham cucunya banyak sekali Bu, nggak apa-apa. Awet muda lah Pak. Awet muda, iya. Jadi Bu Aryani. Ada Yesus. Ya. Bu Aryani, selamat pagi Bu Aryani dari Semarang. Ini dokter Aryani dari Semarang, puji Tuhan. Dokter gigi. Ya. Dokter gigi. Bu Tina, ini Bu Aryani ini ciciknya Ance. Oh. Ya, baru bergabung Aryani Mustikasari dari Semarang. Oh.
Salam kenal semua. Ya, ikut kelas pemuritan juga hari apa ya? Senin pagi. Senin sore. Senin sore di Semarang, di LA Senin pagi jam 5. Jadi saya Senin pagi jam 5 di sini, yang di Semarang jam 7 malam. Kita ada kelas. Setelah itu jam 7 pagi saya di sini di Indonesia untuk daerah Madiun untuk kelas hamba-hamba Tuhan. Ada kelas pemuritan juga jam 9. Lalu sore dan malam jam setengah 8 itu kelasnya Bu Tina di LA. Ya. Puji Tuhan. Apa lagi yang baru bergabung ini? Ibu Dorce. Ya. Shalom Ibu. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Pak, ini Pastor Wahyudi dari Tasikmalaya sudah bergabung dengan kita. Puji Tuhan, ada banyak pastor ini. Puji Tuhan. Ya. Ada Pastor Wahyudi dari GBI Tasikmalaya yang melayani dengan Pak Rubin Adi. Ya, puji Tuhan. Ada Ibu Lita Meoko. Shalom Bu Lita. Salam. Puji Tuhan. Ya, wajahnya kok belum kelihatan, Bu. Ada Ibu Rose. Ibu Rose, selamat apa? Di mana Ibu ini? Di New York. Di New York. Oke, dari New York, New Jersey, Connecticut. Lalu 想起不够。我在金色，我这里很干。不了，没有了，不要。明天记得吃。Ya, Pontianak, Tasikmalaya, Semarang, Purwokerto, Sydney, Australia, Redlands, Palu, Makassar, lalu mana lagi Semarang dan Tuhan. Semuanya bergabung jadi satu. Sudah datang belum? Kalau sudah kita mulai. Baik, kita mulai aja ya. Kita mulai dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena walaupun kami berjauhan satu dengan yang lainnya, tetapi Tuhan mempersatukan kami di dalam kasih Kristus. Tuhan, kami haus dan rindu belajar akan firman-Mu. Haleluya. Khususnya di hari-hari ini di mana banyak kekacauan di dalam dunia, banyak orang stres, banyak orang takut, panik, banyak orang bimbang. Tuhan, disitulah kami membutuhkan firman-Mu. Oleh karenanya kami bersyukur untuk teknologi yang ada, yang kami boleh pakai untuk belajar bersama-sama. Roh Kudus pimpin kami, supaya pelajaran ini dari awal sampai akhirnya diperkenan oleh Tuhan. Dan kami dapat belajar sesuatu, supaya dengan belajar kami bisa tahu, supaya dengan tahu kami bisa melakukan, dengan melakukan kami bisa bertumbuh, dan bertumbuh kami bisa berbuah. Roh Kudus, silakan Engkau beracara di tengah-tengah kami. Kami semua datang dengan kerendahan hati. Karena kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau hadir, baik pagi waktu Indonesia atau hampir tengah malam waktu New York, New Jersey, Connecticut, juga sore waktu Los Angeles, dan juga waktu yang sama di Australia. Tuhan kiranya menjamah dan menolong kami. Biarlah pelajaran ini dapat kami terima dan kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur menyerahkan waktu-waktu mendatang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat apa saja di tempat masing-masing. Ada kakak ini siapa ya? Siapa ini? Saya Pastor. Oh, Bu Ati. Bu Ati ya, Bu Ati, pakai selamat malam. laptopnya KK, laptopnya. Oh gitu, ya. Saya pikir kok ada namanya kok kakak itu siapa? Biasanya Nur Hayati.
Ibu Ati, ini temannya Ibu Carla, ya. Mana ya? Saya kok nggak lihat ya. Halo Bu Ati, saya sudah dari tadi. Apa kabar? Aku Carla, Bu Ati. Ya, di atas. Ya sudah. Nanti kenalan sendiri, oke ya. Itu lanjutkan. Baik, bersyukur. Terima kasih Bapak Ibu untuk hadirannya, juga keikutsertaannya di dalam pelajaran atau kelas pada saat ini. Kelas ini diadakan dengan satu kerinduan dan kesadaran bahwa kita memerlukan firman Tuhan. Apalagi di dalam masa-masa seperti ini, kita Tolong semua. di-mute dong, please. Mute dong. Ya, yang lain yang nggak bicara di mute ya, supaya tidak terganggu yang lainnya. Yang gambar mikrofon dipencet, supaya semuanya di mute. Atau saya mute dari sini semua juga bisa kalau mau. Sudah semuanya? Oke. Ya. Jadi yang lainnya tolong mikrofonnya dimatikan supaya suaranya tidak terganggu. Ya, nanti kalau mau bicara angkat tangan ya, atau dinyalakan mikrofonnya. Baik, jadi kita semua berkumpul dengan satu kerinduan, atau kelas ini diadakan karena adanya satu kebutuhan. Betapa kita membutuhkan firman Tuhan. Di sana sini berita-berita kadang-kadang juga membingungkan, dan tidak sedikit anak Tuhan yang sudah ketakutan, sudah panik, sudah stres, dan tidak tahu lagi apa yang mesti kerjakan. Kadang juga dengar si A, si B, si C bicara juga membingungkan juga. Lalu kita bertanya, pegangan kita apa? Nah, tidak kebetulan Tuhan sudah mengatur waktu yang tepat. Saya mengadakan School of Ministry, sekolah orientasi melayani. Aduh, tolong mute dong. Aduh, ribet banget. Pastor Jonas, tolong di mute aja deh, Pastor, dari Pastor deh. Oke. Ini banyak sekali yang nggak mute. Oke, baik, sebentar ya. Saya carinya yang nggak mute siapa. Ya, sebentar. Ya, yang lain di mute ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi kadang kita juga bingung. Ada orang bertanya-tanya ke saya, Pak, bagaimana ini Pak? Saya juga bingung dan sebagainya. Nah, tidak kebetulan saya sudah menyelesaikan minggu lalu. Kami ada kelas yang namanya School of Ministry. Angkatan pertama sudah selesai. Angkatan pertama kita belajar tentang pengantar Perjanjian Lama. Bagaimana kita memahami Perjanjian Lama. Lalu belum lama ini atau minggu lalu kami baru menyelesaikan kelas pengantar Perjanjian Baru. Tujuannya adalah begini Bapak Ibu. Kadang-kadang pada waktu kita membaca Alkitab, kita itu nggak ngerti. Nah, Ibu Heni ini sering telepon saya ya. Saya senang. Ibu Heni ini akrab sama saya. Ya. Aduh, Pastor nggak ngerti saya. Ya, Ibu, kita mesti belajar yuk sama-sama. Ya. Sebentar. Suara saya. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pastor, bisa dengar. Oke, kok saya dapat sinyal katanya nggak jalan. Oke, Bisa. tolong kalau nggak dengar suara saya angkat tangan ya. Jadi kemudian setelah pelajaran pengantar Perjanjian Baru selesai, saya berpikir dan berdoa, apalagi kelas yang harus saya ajar. Lalu saya tiba pada kesimpulan bahwa saya harus mengajar orang-orang bagaimana membaca, mempelajari, dan memahami Alkitab. Kenapa? Sebab kalau kita tidak membaca, tidak mempelajari, dan tidak memahami, akibatnya kita akan terombang-ambing. Yang satu bilang begini, satu bilang begitu, satunya lagi bilang begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebabnya perlu bagi kita memiliki semacam satu framework, semacam satu kerangka,
yang kita miliki untuk kita membaca firman Tuhan. Dan pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita diberikan kerinduan untuk belajar, sehingga dengan belajar dan kita menggunakan cara-cara yang tepat, cara-cara yang kita pelajari, kita bisa memahami firman Tuhan, sehingga dengan kita memahami firman Tuhan, kita bisa melakukannya. Nah, orang tanya, Pak, ini tentang COVID-19 bagaimana ini? Si A bilang begini, si B bilang begitu. Jawabannya gampang. Di Alkitab sudah ada semua kok. Di mana? Ya baca Alkitab. Ya sudah ada semua. Kenapa kok ada COVID? Ada. Sudah disebutkan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apalagi? Karena upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam kerajaan surga. Semua yang terjadi di dalam dunia ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Kelahiran Kristus sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Kemudian kalau kita membaca kematiannya sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dan peristiwa-peristiwa mendatang sudah juga dinubuatkan oleh Alkitab. Nah, kenapa kita bingung? Nggak perlu bingung. Kenapa kita bingung? Karena kita nggak punya pegangan. Yang si A bilang begini, si B bilang begitu, si C bilang begitu, kita nggak punya pegangan. Nah, kita punya Alkitab, kita nggak pernah baca. Ya, nah untuk itu kelas ini diadakan dilandasi kerinduan seperti itu, ditambah juga terima kasih Bu Heni. Banyak peranannya untuk menghubungi banyak teman-teman, ya. Salah satu inisiatornya juga Bu Heni dari New Jersey. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Tapi juga begini Bapak Ibu, ada banyak yang tidak bisa masuk di dalam kelas ini. Ada yang banyak bertanya-tanya, Pak, ada PR nggak Pak? Saya bilang ada. Kenapa? Wah, kalau ada PR saya nggak mau. Saya bilang ya nggak usah, kan nggak harus. Ya. Jadi pelajaran ini nanti saya jelaskan ada PR atau tidaknya. Ada, kalaupun ada PR-nya nggak akan makan waktu lebih dari setengah jam. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan PR lebih dari setengah jam, berarti something wrong. Ya. Jadi PR-nya nggak akan lebih dari setengah jam. Setengah jam bisa kan? Bapak Ibu mengerjakan PR bisa kan? Nonton drama Korea aja bisa 3 jam, masuk bikin rumus, baca Alkitab. Ya. Nah, saya ingin memperkenalkan diri dulu, sebab ada yang nanya-nanya, ini siapa sih pendetanya? YouTube-nya ada enggak? Ya, enggak, saya enggak suka YouTube. Ya, jadi enggak usah cari-cari saya di YouTube. Ya, kemudian ada yang tanya saya siapa dan sebagainya. Saya izinkan saya memperkenalkan diri dulu, supaya kita bisa mengerti satu dengan yang lainnya. Dan kalau saya memperkenalkan diri, bukan kok saya ini apa, bukan. Tapi tujuannya hanya supaya Bapak Ibu familiar dengan saya. Ya, jadi kalau apa yang saya bisa bantu, saya lakukan. Bapak Ibu ada pertanyaan, saya jawab kalau saya bisa. Kalau saya nggak bisa jawab, saya belajar lagi. Setelah saya tahu jawabannya, saya menolong Bapak Ibu untuk belajar sama-sama. Itu yang saya lakukan, pelayanan saya yang saya lakukan. Jadi saya ingin memulai dengan perkenalan dari saya. Tadi saya sudah mencoba untuk mengenal Bapak Ibu, walaupun saya yakin tidak semuanya bisa dikenal. Ini ada baru masuk dari Tulung Agung juga ada, lalu dari Belitung juga baru masuk. Bangka, bukan Belitung, dari Bangka juga baru masuk ya. Gembala GPDI di Bangka juga masuk. Ini lama-lama seluruh Indonesia juga nih. Ya. Ya, jadi pelajaran kita diberi nama metode mempelajari Alkitab. Ya. Kenapa kok bukan metode memahami? Untuk kita memahami, kita harus mempelajari dulu. Kalau kita sudah tahu caranya mempelajari, baru kita nanti belajar memahami. Jadi mempelajari itu cakupannya luas. Kalau kita sudah mempelajari, kita akan bisa memahami. Langkah pertama untuk memahami adalah
mempelajari. Kalau kita mempelajari saja tidak mau, lah untuk apa kita memahami? Lalu setelah kita memahami, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita memahami, tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan. Sebab hanya memahami tanpa melakukan, maka kita nggak beda dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita lihat ada empat kelompok yang ikut Tuhan Yesus. Ya, kelompok pertama adalah kelompok yang tidak suka firman. Nah, kita sudah tahu di luar sana juga banyak orang-orang yang tidak suka firman. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang tahu firman. Siapa itu yang tahu firman? Orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi menurut Matius 7 ayat 24-25, ada orang-orang yang tahu tapi tidak melakukan. Itulah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, kelompok yang berikutnya adalah orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan. Ya, pagi, siang, malam firman Tuhan, hafalkan firman, belajar firman Tuhan. Nah, kelompok yang keempat adalah orang yang kesukaannya firman Tuhan, orang yang tahu firman Tuhan, dan orang yang melakukan. Itu yang dicatat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian engkau perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi belajar firman tujuannya apa? Untuk kita bisa merenungkan. Merenungkan tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan. Melakukan firman tujuannya apa? Kalau kita melakukan firman, disitulah kita menjadi murid-murid Kristus yang nyata. Apa sih tanda murid Tuhan apa? Tanda murid Tuhan bukan ke gereja loh. Orang bisa ke gereja karena berbagai macam alasan. Murid Tuhan tandanya apa? Bukan pakai tanda salib loh, bukan pakai kalung salib loh. Karena pakai kalung salib belum tentu murid Tuhan. Itu Madonna itu salibnya banyak banget kalungnya, gede-gede lagi, emas lagi. Ya. Tapi apakah Madonna murid Kristus? Belum tentu. Nah, murid Kristus ditandai dari apa? Firman Tuhan berkata dengan jelas, Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tadi pagi di kelas pemuritan seru itu, Pak Tohari tanya, loh Pak, keselamatan itu sebetulnya perbuatan atau iman? Nah, rame itu, wah kelas tadi pagi rame banget itu, ya. Nah, saya jelaskan keselamatan iman, tetapi iman itu nggak berdiri sendiri. Iman yang betul adalah iman yang diwujud nyatakan melalui perbuatan. Jadi kalau kita hanya beriman, perbuatan kita nol, iman kita dipertanyakan. Jadi iman yang benar diwujud nyatakan melalui perbuatan. Yakobus pasal 2 berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, nanti kalau Bapak belajar surat Yakobus ya luar biasa. Surat Yakobus itu adalah surat yang mengajarkan bagaimana kita itu hidup sebagai orang beriman. Jadi yang namanya iman itu luas. Iman bukan sekedar, oh saya percaya di dalam nama Yesus gunung beranjak. Itu iman. Tapi hidup oleh iman bukan sekedar hidup melihat yang tidak ada atau mempercayai yang tidak ada akan menjadi ada. Hidup oleh iman adalah hidup di mana kita menjadi murid Kristus dan kehidupan kita mencerminkan kehidupan Kristus. Itulah hidup beriman. Murid Kristus. Ya, jadi keselamatan oleh iman atau perbuatan? Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu,
itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Sudah jelas, Alkitab berkata keselamatan oleh iman. Tapi iman yang betul bukan hanya percaya Yesus, ke gereja, masuk surga. Hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu masa bodoh. Orang Sunda bilang sebodoh teing. Ya, pokoknya hidupku sendiri. Nah, itulah sebabnya muncul teori-teori, ya, teori-teori. Sekali selamat tetap selamat. Keselamatan tidak hilang. Nah, itu nanti kalau kita ikut kelas keselamatan nanti dibahas. Nggak usah ditanyakan di sini, kelamaan nanti. Ya, itu cuma introduksi supaya kita ngerti. Itu maksud saya. Nah, itulah yang melandasi mengapa kita belajar metode mempelajari Alkitab. Nah, perkenalan saya singkat saja. Saya pendeta, ya, sampai sekarang pendeta. Sekali melayani tetap melayani, sekali jadi hamba Tuhan tetap jadi hamba Tuhan. Ya, panggilan tidak akan pernah hilang. Saya melayani di bawah supervisi dari gereja Amerika, namanya Tecumseh Mission Church of Los Angeles. Kalau Bapak Ibu tanya, ini orang pendeta ini induknya di mana? Tecumseh itu bahasa Korea, artinya double terima kasih. Kalau orang Chinese kamsia, kalau kamsa itu bahasa Korea artinya terima kasih. Kamsahamnida, kalau orang Korea bilang, Tecumseh double terima kasih. Gereja ini gereja misi, dan saya menjadi global ministry pastor di situ. Itu sebabnya saya banyak keluar. Waktu Palu ada gempa bumi, saya pergi ke sana. Ya. Nah, sehari-harinya apa tugas saya? Saya mengajar di International Theological Seminary di Los Angeles. Seminari yang salah satu pendirinya adalah adiknya Dr. Stephen Tong, ya, Joseph Tong. Saya mengajar di situ di mata kuliah Research Methodology. Thank you. Bu Madi di mute ya, tolong. Iya. Ya. Saya mengajar Research Methodology dan tugas yang kedua adalah saya mengkoreksi tesis dan disertasi untuk program Master of Theology dan Doctor of Ministry. Itu tugas saya. Jadi bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang sibuk karena saya harus mengkoreksi banyak sekali disertasi calon-calon dokter ministry. Itu tugas saya. Lalu saya juga mengajar satu lagi di Grace Mission University di Fullerton. Jadi Bapak Ibu silahkan klik di website itu kalau ada Bapak Ibu yang rindu untuk belajar di sekolah Alkitab. Kalau ITS, International Theological Seminary, belum online. Tapi kalau Grace Mission University, programnya ada online. Nah, kalau Bapak Ibu ada minimal ada 10 atau 13 orang yang berbahasa Indonesia, saya bisa buka program bahasa Indonesia. Dalam kelas berbahasa Indonesia, tugas-tugas dalam bahasa Indonesia, dan Bapak Ibu yang tinggal di Amerika, Bapak Ibu punya banyak kesempatan karena Bapak Ibu yang punya green card atau punya citizen bisa sekolah dan mendapatkan grant atau beasiswa penuh dari FAFSA. Nah, sekolah di Grace Mission University itu setiap tahunnya hanya memerlukan 9.000 US dollar. Grant dari FAFSA itu dapat 12.000. Jadi kalau Bapak Ibu dapat FAFSA, 3.000 Bapak Ibu uangnya dikembalikan bukan ke FAFSA, bukan ke pemerintah, bukan ke government, tapi 3.000 masuk kantong. Dan itu dibolehkan. Ya, jadi sudah sekolah masih dapat duit lagi. Ya, mana lagi yang dapat segitu. Itu keseharian saya. Lalu pelayanan saya apa? Pelayanan saya yang utama, saya membuka kelas-kelas pemuritan online. Ya, semuanya online. Kenapa kok online? Sebab kalau tidak online, orang Indonesia itu kalau kumpul nggak bisa kumpul kalau tidak ada makan. Ya, jadi orang Indonesia di Amerika selalu harus makan. Jadi itu yang seringkali membuat terlambat dan seringkali ribut, berantem, itu selalu gara-gara makan. Nah, online tidak perlu ada makan di rumah masing-masing. Nah, beberapa di antara Bapak Ibu yang hadir di kelas malam hari ini,
sudah ikut kelas pemuritan, ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun lebih, ada yang baru berapa bulan, ada yang 1 tahun, ya, ada yang sudah selesai. Pak Yusuf dari Seritos sudah selesai 3 tahun ikut kelas pemuritan. Dan kelas pemuritan ini juga menjangkau sampai di Indonesia. Salah satunya hadir Pak Pendeta Sakaria, Edi Sakaria dari gereja GSPDI, nggak tahu gereja SPDI itu apa, Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia. Itu hadir di sini. Beliau Sekum, Sekretaris Umum Sinodenya. Kami bertemu setiap Senin, itu kelas hamba Tuhan ada, kelas umum ada. Lalu hampir setiap malam saya gunakan waktu untuk kelas-kelas pemuritan. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang rindu, dimuridkan, silahkan kasih tahu saya akan carikan waktu, dan teman-teman ini sudah ada beberapa yang mendaftar, cuman karena belum memenuhi quorumnya, saya belum bisa mengadakan, baik yang dari Indonesia maupun ada yang dari Seattle, ada yang dari LA dan sebagainya. Itulah pelayanan saya sehari-harinya. Yang kedua, saya menulis rumus renungan murid Kristus. Renungan online yang saya bagikan sudah di-subscribe lebih dari 1.000 orang di seluruh dunia. Ada sampai Eropa Timur, sampai ke UK, sampai ke London, sampai Indonesia, sampai ke pedesaan dan sebagainya. Lalu pelayanan saya berikutnya adalah saya mengadakan School of Ministry yang diberi nama Gema Sangkakala. Angkatan 1 sudah selesai, itu introduksi perjanjian lama. Angkatan 2 juga sudah selesai, introduksi perjanjian baru. Angkatan ketiga sedang diadakan. Nah, semuanya bukan kosongan, semuanya pakai sertifikat. Ya, jadi angkatan ketiga ini juga akan diberikan sertifikat dengan catatan apabila Bapak Ibu hadir dengan setia. Saya kasih sertifikat. Dan sertifikatnya bukan asal sertifikat, sertifikatnya ditandatangani oleh rektornya STII Yogyakarta, Dr. Sumbut Yermianto, Dr. Teologi. Jadi, lalu juga pelayanan saya adalah saya membuka kelas Bible Study dan juga seminar, khususnya seminar yang berhubungan dengan pemuritan. Itulah sedikit perkenalan tentang saya. Nah, Bapak Ibu silahkan dilihat di screen. Bisa lihat screen-nya masing-masing ya? Bisa kelihatan nggak di screen? Bisa kelihatan semua? Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, inilah Alkitab yang kita miliki. Alkitab kita adalah terdiri dari 66 buku, yaitu 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Ada yang tidak hafal? Atau saya balik, ada yang hafal 66 kitab? Angkat tangan aja kalau hafal. Bu Heni hafal. Yang lain? Enggak. Enggak hafal. Lebih banyak yang hafal atau lebih banyak yang tidak hafal? Ngapa ini pendeta ini cerewet amat ya? Gunanya apa sih hafal atau enggak hafal? Emang kenapa? Kalau enggak hafal kenapa? Yang penting kan saya tahu isinya. Bentar. Apakah perlu kita menghafal? Perlu. Sebab dengan kita menghafal kitab-kitab itu, maka kita akan mempermudah kita untuk tahu isinya. Kalau bukunya saja nggak tahu, oh saya tahu pastor itu firman dari apa ya itu ya? Di mana? Nggak tahu. Pokoknya ayatnya bilang gini. Ya di mana yang nggak tahu? Larinya nanti kemana? Larinya tanya sama pendeta Google. Ya, pendeta dokter Google. Sekarang kemana-mana tanyanya Google. Ya. Nah, kita harus tahu 66 kitab di dalam perjanjian Alkitab yang terbagi menjadi, nah Alkitab kita 66 itu dibagi menjadi 2. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah bayangan tentang apa yang akan terjadi. Perjanjian baru adalah penggenapan atau pemenuhan dari perjanjian lama.
Perjanjian lama adalah nubuatan atau bayangan tentang apa yang akan terjadi, yaitu datangnya Yesus Kristus utamanya. Perjanjian baru adalah penggenapan dari janji di perjanjian lama. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita nggak boleh pilih-pilih, saya mah sukanya perjanjian baru. Saya nggak suka yang lama-lama deh. Saya sukanya yang baru. Yang lama kayaknya gimana gitu ya, sudah oldies gitu ya. Saya sukanya yang baru aja. Ya nggak boleh Bapak Ibu. Justru perjanjian baru itu kita bisa lihat dan kita semakin diteguhkan pada waktu kita mengetahui perjanjian lama. Nah, itu hanya sedikit saja introduksi. Nanti saya jelaskan lagi. Ini masih introduksi Bapak Ibu ya, jangan pusing dulu loh ya. Ini baru introduksi, baru pendahuluan. Ya, ada 66. Inilah kitab-kitab yang kita miliki. Semuanya satu kesatuan. Nah, kita harus tahu kitab-kitab ini bicara tentang apa supaya kita tidak ngawur. Kenapa? Sebab kalau kita tidak tahu, kita bisa jatuh ke dalam kesesatan. Nah, perhatikan baik-baik. Setiap kesesatan itu muncul karena mencomot ayat dan mengeluarkan dari konteksnya, mengeluarkan dari pasalnya, mengeluarkan dari kitabnya, dan mengeluarkan dari Alkitab, lalu ditafsirkan seenak hatinya. Misalnya, saya kasih contoh. Saksi Yehova. Apa sih sesatnya saksi Yehova itu? Kayaknya bagus loh. Mereka ini orangnya baik loh. Itu mereka bagi-bagi selebaran di pinggir-pinggir jalan. Mereka ketok-ketok rumah saya. Mereka nggak takut loh. Orang Mormon itu baik-baik loh. Lebih bagus dari orang gereja malahan. Ya. Ada orang bilang gitu. Orang Mormon itu baik-baik loh Pak. Saya ke gereja, di gereja saya orangnya min semua. Orangnya ya ampun Pak. Ya. Itu orang Mormon bagus-bagus loh Pak. Saya ke gereja Pak. Cari kerjaan nggak dapat-dapat Pak. Saya ke gereja Mormon Pak. Orang Mormon malah cari kerjaan gampang banget Pak. Memang mereka saling membantunya cepat sekali Bapak Ibu. Kadang-kadang gereja Kristen justru kurang ya. Saksi Yehova sesatnya di mana? Khususnya ini saya kasih contoh. Salah satu aja ya. Salah satu contoh. Pada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. Sesatnya di mana? Saksi Yehova mengaku bisa berbahasa Yunani. Bahkan salah satu pendirinya yang bernama Charles Taze Russell pernah disidang ya pada masa itu. Dan dia ditanya, kamu pernah belajar Yunani? Ya pokoknya saya bisa. Nah kemudian menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1 dengan berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah yang terakhir perhatikan, dan firman itu adalah suatu atau sebuah Allah. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena mereka nggak baca ayat 2, 3, 4 dan ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi daging dan diam di telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lagi, nanti di dalam perjanjian baru kita membaca dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah yang sulung di antara semua yang diciptakan. Nah, saksi Yehova berkata, ini sulung ini berarti Yesus diciptakan. Kalau Yesus diciptakan, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, padahal kata sulung di situ tidak menunjukkan bahwa Yesus itu diciptakan. Kata sulung di situ justru menunjukkan keutamaan Yesus Kristus. Di antara semua yang diciptakan, Yesus lebih utama dari segala sesuatunya. Nah inilah bahayanya kalau kita mencomot ayat sebegitu rupa kita keluarkan dari konteksnya.
Ya, bahayanya di situ. Itu sebabnya kita perlu belajar. Nanti saya jelaskan lagi. Nanti kalau kita sudah saya nggak ngasih soal, nggak ngasih PR. Silakan Bapak Ibu hafalkan kita perjanjian lama, perjanjian baru nggak. Ya. Kalau Bapak Ibu saya kasih PR gitu, minggu depan banyak yang nggak datang. Ya. Susah Pak, 66 Pak. 66 ini susah loh Pak. Susah nggak menghafal 66? Enggak. Susah nggak? Ini tanya Bu Heni yang sudah menghafal. Gimana Bu Heni? Susah nggak Bu Heni? Awalnya susah, Pastor. Awalnya Tapi kalau dilatih terus, ya jadi ingat. Iya. Nah, kadang orang Kristen ini kadang-kadang aneh ya. Kalau kesalahan orang 123 bisa ingat loh. Oh. Tapi kalau ngehafal buku, kitab-kitab dalam Alkitab, nggak bisa hafal. Tapi kesalahan orang hafal ya. Dia datang ke Amerika itu kira-kira tahun 2000 itu. Tahun 2000 itu yang ngasih kasur saya. Ya, dia utang duit sama saya 1.270. Sampai hari nggak dikembalikan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Terus dia utang sama saya lagi buat beli mobil 3.271 sampai sennya ingat semua. Sampai sekarang nggak dikembaliin. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Terus semuanya utang-utangnya ingat semua, kesalahannya ingat semua. Aduh, dia ini kalau ke gereja gua jemput ya. Kalau nggak ada makanan dia melahirkan anak gua yang ngantri ke hospital loh. Tapi tahu nggak dia itu minnya, dia itu aduh jahatnya sama saya nggak kira-kira. Kalau salahnya orang kita bisa hafal. Tapi kalau 66 kitab di dalam Alkitab suruh menghafal susahnya minta ampun. Apa yang terjadi? Kalau ke gereja, bawanya sekarang iPad atau iPhone atau Android ya, gampang. Kenapa? Kalau zaman dulu belum ada iPhone, belum ada Android, gelagapan Bapak Ibu. Pendeta bilang, Bapak Ibu, mari kita membuka kitab Obaja. Obaja kita membuka kitab Obaja pasal 5. Ya. Pusing ya, sudah pusing. Cari kitab Obaja nggak ketemu, muter sudah setengah jam keringat dingin keluar nggak ketemu kitab Obaja karena nggak tahu kan. Terus ketemu kitab Obaja nih, cari pasal 5 kok nggak ada. Mana Obaja pasal 5 nggak ada ini. Obaja pasal 5 kok nggak ada ini. Obaja pasal 5 kok nggak ada. Ya Obaja kan cuma satu pasal. Ya, begitu dia sadar Obaja hanya satu pasal, pendetanya bilang, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dan menyanyi Bapak terima kasih. Kenapa ya? Karena kita tidak tahu Alkitab posisinya di mana. Ya, itu yang terjadi. Nah, terus kita lanjutkan dikit ya, jangan terlalu lama di sini. Masih banyak materinya. Nah, survei dari Barna berkata begini, tahun 2006 Barna Group pernah mengadakan survei. 47% orang Amerika kadang-kadang membaca Alkitab. Bahkan beberapa tahun sebelumnya lebih parah lagi. 82% percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, namun membaca hanya sebulan sekali. Separuhnya bahkan tidak bisa menyebutkan 4 Injil. Bagaimana dengan kita? Tahu nggak 4 Injil? Tahu nggak tulisannya surat Paulus? Ya, nah ini memprihatinkan. Namanya kitab kita sendiri, tapi kita tidak pernah mau belajar. Nah, bahkan kalau zaman-zaman dulu ya, Alkitab itu banyak yang ketinggalan di mobil di belakang, kursi belakang itu kan ada tempat sedikit yang buat naruh-naruh tisu, naruh-naruh apa itu. Kadang-kadang Alkitab ketinggalan di situ ya. Kena panas ya, siang hari kena panas, nggak masuk garasi kan. Nah, nanti hari Minggu dibawa lagi nih, masuk ke gereja lagi. Apa yang terjadi? Alkitabnya sudah kayak krecek, orang Jawa bilang. Oh, krecek, kulit sapi itu loh ya. Dibuka sudah krek karena kena panas. Nggak pernah dibaca. Nah, pertanyaannya sekarang begini Bapak Ibu. Kenapa sih orang nggak baca Alkitab? Kenapa sih orang nggak mau belajar Alkitab? Kenapa? Kenapa orang nggak baca Alkitab? Hah? Kenapa? Yang pertama, orang tidak baca Alkitab karena menganggap Alkitab itu sudah nggak relevan lagi. Nggak cocok
ketinggalan zaman. Hai istri ya, Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ini mah nggak cocok. Ini 2000 tahun yang lalu masih cocok. Kalau sekarang sudah nggak cocok, zaman emansipasi wanita. Istri suruh tunduk sama suami, bagaimana mungkin saya tunduk sama suami? Nah, terus lagi, hai suami, kasihlah istrimu. Ya, bagaimana pastor saya mengasihi istri saya? Istri saya kayak radio rusak, ya. Kayak radio baterainya baru tapi rusak. Nggak pernah berhenti. Gimana saya bisa mengasihi? Nah, ini yang terjadi. Kenapa sih orang belajar males? Kenapa orang lebih suka nonton drama Korea? Kenapa? Kenapa? Karena aktual, ya. Kenapa orang suka lagunya Didi Kempot? Ini Didi Kempot kan barusan meninggal itu. Panglimanya Sobat Ambyar, penyanyi campur sari dari Indonesia. Kalau Bapak di Amerika mungkin nggak tahu ya, yang di Indonesia tahu. Kenapa Didi Kempot itu disukai? Bahkan sampai Suriname. Dia ke Suriname konser 14 kali. Kenapa? Saya ikut itu. Saya dengar wawancaranya dia. Kenapa kok lagu-lagunya disukai? Karena lagu-lagunya itu relevan. Misalnya lagu Cidro, misalnya lah itu. Ini kalau dari sini ada yang jadi Sobat Ambyar tahu itu lagu Cidro itu. Atau lagu Sewu Kuto, ya. Itu lagu itu bicara tentang orang yang patah hati. Atau lagu Stasiun Balapan atau Tirto Nadi. Itu semua. Bahkan di dalam wawancaranya Didi Kempot berkata, karena lagu-lagu itu digemari banyak orang. Karena banyak orang sedang patah hati. Ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh suaminya kawin lagi, selingkuh, punya laki-laki lain. Jadi Didi Kempot membuat lagu-lagu yang relevan, disukai. Nah, orang sekarang tidak suka belajar Alkitab, salah satunya karena berpikir Alkitab itu sudah tidak relevan, kuno, ketinggalan zaman, cocok untuk masa lalu, tapi tidak cocok untuk masa kini. Yang kedua, kenapa orang nggak mau belajar? Karena tidak tahu bagaimana cara membacanya. Ingin baca, tapi bingung. Ada lagi yang bilang gini ya, saya nggak ngerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, gimana saya mungkin membaca. Karena tidak tahu bagaimana cara membacanya. Bahkan orang seringkali tanya, Pak, saya kalau mau baca Alkitab, yang saya baca yang mana dulu? Yang mana dulu? Saya sudah 2 tahun ini, Pak. Bertanya-tanya yang mana dulu, nggak ada yang jawab-jawab, Pak. Akhirnya sampai sekarang saya nggak baca. Karena saya nggak tahu yang saya baca yang mana dulu. Lah kok repot amat? Ya sudah baca aja yang mana dulu, silahkan. Nah, kalau saya menganjurkan, kalau mau baca, silahkan baca Injil Yohanes dulu. Habis Injil Yohanes, nanti terus surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Baru setelah itu mungkin diulang lagi dari Injil Matius terus ke belakang. Silahkan. Nah, setelah itu baru masuk ke Perjanjian Lama. Nah, ada yang bilang, waduh saya bingung Pak. Saya ngajar Bible Study, ini Pak Yusuf ada ini. Saya ngajar Bible Study di Maranatha. Urut kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Setiap 2 minggu sekali. Nah, saya kasih homework. PR-nya Bapak Ibu, baca kitab yang akan kita pelajari. Misalnya kitab Kejadian. Bapak Ibu baca kitab Kejadian. Waduh, 50 pasal, Pastor. Dalam 2 minggu 50 pasal harus selesai. Jadi pada waktu 2 minggu berikutnya saya datang, saya tanya, gimana Bapak Ibu? Sudah baca? Belum. Kenapa? Pusing saya. Kepala saya pusing. Banyak orang kalau suruh baca Alkitab pusing. Karena apa? Karena tidak tahu strateginya. Udah, oke. 2 minggu lagi kita belajar kitab Keluaran ya. Ya. Akhirnya saya tanya, gimana? Sudah dibaca kitab Keluaran? Saya akan jawab, aduh Pastor, saya malah ketiduran itu. Saya malah ketiduran itu.
Banyak nggak Bapak Ibu yang kayak begitu hari-hari ini? Ya, baca Alkitab tapi malah tidur. Sehingga ada julukan obat tidur yang paling manjur itu Alkitab katanya. Karena kalau minum obat apa saja nggak bisa tidur, baca Alkitab pasti dijamin tidur. Ya. Nah, ini kan kebablasan. Masa sih firman Tuhan kita anggap sebagai obat tidur? Ya, tak boleh gitu ya. Jadi diharapkan setelah ikut pelajaran ini attitude kita berubah, ya, tingkah laku, sikap kita berubah. Yang ketiga, kenapa kita nggak baca Alkitab? Karena Alkitab sulit dipahami. Bikin pusing dan ngantuk. Apalagi baca itu Bahtera Nuh. Ukurannya sekian hasta, harus kamu buat dari kayu ini, harus kamu salut dengan tir gala-gala. Aduh, apa tir gala-gala? Kadang-kadang kita pusing. Ya, ada lagi Mazmur 133. Ini saya tanya dulu, ayo. Mazmur 133 hafal? Apa kata-katanya? Sungguh alangkah. Kita sering nyanyi ya, tapi kita nggak tahu itu diambil dari Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di Bukit Sion, Bukit Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Terus gimana? Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah ke hidup. Ya, itu dia. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Itu saya sudah lama lagu itu nggak dinyanyikan, saya lupa ya. Sebab sekarang ini kan gereja-gereja nyanyi lagunya tiap minggu kan baru ya. Jadi yang lama-lama sudah lupa. Ya. Artinya apa itu? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara bersama diam dengan rukun. Seperti minyak yang baik, yang mengalir di kepala Harun, yang mengalir ke janggut, dan ke jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Artinya apa ini? Artinya apa? Banyak kita nyanyi nggak ngerti. Kita baca pun juga pusing. Apa ini maksudnya? Sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara diam bersama dengan rukun. Rukun di mana? Di gereja rukun. Di ruang fellowship rukun. Nggak rebutan siplok, ya, nggak rebutan tugu, rukun. Di gereja rukun, pemilihan majelis rukun, di rumah rukun, sinode rukun, nggak berantem, gara-gara kepengen jadi ketua sinode semua. Ketua majelis rapat majelis daerah rukun, indah, sangat indah, baik dan indah. Seperti minyak yang baik yang mengalir di kepala Harun, yang mengalir ke janggut dan ke jubahnya turun. Apa maksudnya ini? Hubungannya antara indah baik dengan minyak yang di kepala Harun apa coba? Nah, banyak kita nggak diajarin. Di gereja juga Bible study isinya khotbah. Nggak pernah ngajarin hal-hal seperti itu. Itu sebabnya umat nggak ngerti apa maksudnya. Apa maksudnya itu? Nah, perhatikan baik-baik. Sungguh alangkah baik dan indahnya kalau saudara diam bersama dengan rukun. Baik dan indahnya itu seperti apa? Seperti minyak yang di kepala Harun. Kenapa kepalanya Harun kok banyak minyak? Apa Harun ini pakai minyak rambut? Bukan. Harun pada waktu dia ditabiskan menjadi imam, maka diadakan suatu upacara yang agung, yang indah, yang megah. Dan salah satu acaranya adalah pentabisan Harun dengan cara
Di kepala Harun dibubuhkan minyak. Nah, kalau kita baca dari kitab Keluaran, kalau tidak salah pasal 30, itu dijelaskan. Minyak yang di kepala Harun itu adalah minyak yang terbuat dari berbagai macam rempah-rempah. Salah satunya minyak yang rempah yang didatangkan dari India. Nah, itu ukurannya sudah jelas. Ada ukurannya yang 1,5 sikal, ada yang satu ukurannya 0,5 kilo, ada yang bahan yang satu ukurannya 2 on, yang satu ukurannya 1/4 kilo, ya semuanya sudah ada. Dicampur jadi satu. Nah, pada waktu dicampur jadi satu, maka minyak ini menghasilkan wangi yang baik dan indah. Sehingga pada waktu minyak itu dituang di atas kepala Harun, maka umat yang hadir di dalam upacara pentahbisan itu memandang, matanya semua tertuju kepada Harun yang sedang diurapi. Itu loh maksudnya. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Oh gitu. Jadi kalau gitu, yang namanya persatuan itu tidak harus semuanya sama. Kadang-kadang kita ingin bersatu, kita beranggapan kalau bersatu itu harus sama. Keliru, Bapak Ibu. Yang namanya bersatu itu belum tentu semuanya sama. Justru yang namanya unity, bersatu adalah kalau kita berbeda, namun di dalam perbedaan itu kita menyadari saya dan dia saling membutuhkan. Maka kita akan saling membutuhkan. Menjadi satu ramuan yang indah. Yang satu lebih, yang satu kurang, it's okay. Yang kurang bukan berarti jelek, yang lebih bukan berarti lebih baik. Itu ramuan minyak untuk pentahbisan Harun itu kayak begitu. Nah, itu namanya bersatu. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Salah kan? Suami istri juga begitu. Saya mau tanya, suami istri harus sama semuanya enggak? Ada yang bilang gini, Pastor, saya ini mau kawin kok ragu-ragu ya. Ada apa? Semua kok berbeda ya, Pastor. Nah, saya bilang, malah bagus itu, malah benar saya bilang. Kalau semuanya sama jangan kawin. Loh kenapa? Lah, kamu laki, dia laki ya zaman kawin kan? Itu namanya bukan perkawinan. Ya, kalau semuanya kadang-kadang berbeda, ya betul. Justru Alkitab berkata, tadi kita baru belajar Matius 19. Alkitab berkata ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Tadi pagi belajar di kelas pemuritan. Ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah ayat yang ke-6, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perkawinan itu dua jadi satu. Yang beda dijadikan satu dengan yang beda. Itu sebabnya perekatnya 1 Korintus 13. Perekatnya ialah kasih. Suami istri. Yang satu kalau tidur ngorok. Yang satu kalau tidur silent, ya, sweet silent, ya, manis, diem, tenang. Yang satu ngorok, gerak. Indah nggak Bapak Ibu? Indah nggak saya bilang? Sebetulnya ya nggak indah kan? Tidur itu kan paling enak kan tenang. Lah tapi kalau dia sudah tukang ngorok dari sejak mudanya kan begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ada suami istri mau bercerai cuman gara-gara melotot itu loh, cuman gara-gara mencet odol itu loh Bapak Ibu. Ya. Yang istrinya datang dari keluarga ningrat. Diajari kalau mencet odol, ya, pasta gigi kalau mencet dari bawah. Nah, yang laki, yang bapaknya, suaminya dari keluarga biasa, ya. Kalau mencet dari atas. Ribut. Sudah aku bilang, kalau mencet odol dari bawah, tahu. Ya. Yang suami bilang enggak, mencet odol dari atas, enak, keluarnya lebih banyak. Lawang cuman gara-gara mencet odol itu loh. Ada nggak yang kayak begitu Bapak Ibu?
Ada? Gara-gara mencet odol. Jadi ribut. Nah, seni rumah tangga itu apa? Dari yang berbeda dijadikan satu oleh karena kasih Kristus. Itu sebabnya kunci langgengnya rumah tangga dan keluarga adalah kalau kita saling mengampuni. Titik, nggak ada yang lain. Nah, tapi ini kan mengampuni kan paling susah, toh. Enak aja mengampuni. Wong dia menyakiti hati saya kok. Sakit hatiku, kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, ya kan gitu. Suruh mengampuni, tak usah ya. Lah terus kalau rumah tangga tidak mengampuni, lah terus bagaimana? Berikan kepada saya resep. Bagaimana supaya kita bisa hidup rumah tangga tanpa mengampuni. Rumah tangga itu rahasianya cuma satu, saling mengampuni. Nah, tadi alangkah baik dan indahnya. Terus apa lagi? Seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Artinya apa? Nah, yang sudah ke Israel tahu. Gunung Hermon itu gunung yang banyak saljunya. Nah, yang belum ke Israel kapan-kapan ya berdoa ya, kalau sudah COVID-nya berlalu, Tuhan sayang, Tuhan kasih berkat, panjang umur, pergi ke Israel. Ya, saya setiap tahun biasanya 2 kali, Maret sama November. Jadi karena Maret ada corona, nggak tahu yang November nggak bisa enggak. Mengalir ke Bukit Sion. Gunung Hermon itu adanya di dataran tinggi Golan, dekat Suriah, itu ke utara. Bukit Sion itu jauh, tapi mendapatkan embun dari Gunung Hermon. Artinya apa? Artinya yang ada banyak memberi kepada yang jauh yang tidak punya. Itu yang namanya baik dan indahnya. Nah, terus saya tanya, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat. Saya mau tanya, kesana itu kemana? Ke Hermon. Kemana Allah memerintahkan berkat? Ke kepala Harun? Bukan. Kemana? Ke persatuan itu. Kepada kesatuan kerukunan itu. Jadi sebetulnya kunci berkat itu nggak jauh-jauh. Hidup bersatu saja, rukun sajalah. Maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Anda deklarasi model-model, deklarasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tapi kalau hidup rumah tanggamu itu nggak rukun, nggak bersatu, bagaimana Tuhan mau memberkati? Zaman sekarang kan zaman gereja deklarasi ya. Saya sih nggak anti, silakan aja. Sekali lagi ya, saya nggak anti, jangan salah ngerti. Tapi jangan cuma deklarasi. Anda harus hidup di dalam rukun. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Sebab kesana Allah telah memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Nah, itu salah satu. Nggak apa-apa, melebar dikit nggak apa-apa ya. Jadi kenapa kita nggak belajar Alkitab dianggap sulit dipahami? Kenapa dianggap sulit dipahami? Lah nggak pernah diajar. Yang berikutnya apa? Kenapa tidak belajar Alkitab? Lihat di screen. Karena tidak atau karena merasa tidak punya waktu. Ya saya ini kan kerja, pastor kan tahu ya. Kita ini kok di Amerika kan mesti kerjanya kan 8 jam ya. Pastor mah enak nggak kerja ya, dapat duit. Siapa bilang saya nggak kerja? Pelecehan ini. Pastor enak, cuap-cuap, dapat duit. Ya. Ya. Saya kan kerja, pastor nggak punya waktu. Aneh ya, kita ini kalau untuk kerja, selalu punya waktu. Kenapa? Siapa yang mau jawab? Kalau kita kerja, selalu punya waktu, kenapa? Kenapa Bapak? Karena ada yang mau dituju, Pastor, supaya dapat duit. Karena kita dapat duit. Karena dapat duit, kita kerja selalu ada waktu. Tapi kalau untuk baca Alkitab, kenapa nggak ada waktu?
Karena kita berpikir kalau kita baca Alkitab kan nggak dapat duit. Jadi kita nggak perlu baca Alkitab. Ini yang seringkali itu sebabnya yang terjadi begini Bapak Ibu. Yang terjadi adalah pertumbuhan rohani kita itu nggak seimbang dengan pertumbuhan jasmani kita. Ya, jasmani kita umurnya sudah 45 tahun, 50 tahun gitu dah. Rohaninya berapa tahun kira-kira? Rohaninya ya paling-paling baru 5 tahun. Dikit-dikit tersinggung, marah, pindah gereja, ya berantem, ngambek, nggak ke gereja. Ini rohaninya baru 5 tahun ini. Kenapa? Karena rohani kita tidak pernah kita perhatikan. Firman tidak pernah dibaca. Yang kita pikirkan duit terus. Silakan Anda boleh kerja. Alkitab berkata, barang siapa tidak bekerja, janganlah engkau makan. Tegurlah orang-orang yang hidup dengan tidak tertib. Pesan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jadi kita harus bekerja. Nanti kita jangan hanya bekerja. Kita harus membaca Alkitab. Sebab kalau kita membaca dan belajar Alkitab, di situ kita akan bertumbuh. Padahal belajar Alkitab itu penting. Saya nggak punya waktu loh. Saya nggak punya waktu. Waktu bukan untuk ditunggu. Waktu untuk diadakan. Selama kita tidak pernah mengadakan waktu, kita tidak akan pernah punya waktu. Nah, saya punya pergumulan Bapak Ibu. Gimana ya? Saya itu baca Alkitab, tapi bisa accountable. Apa sih? Accountable bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Accountable bahasa Indonesianya apa? Diandalkan. Accountable. Gimana? Apa Pastor Yosafat? Accountable apa ya? Saya baca Alkitab tapi diandalkan. Diandalkan untuk bukan diandalkan. Punya teman untuk saling mengecek, Pak. Ya udah itu aja lah, lebih gampang. Punya teman saling bertanggung jawab, saling menjaga. Ya, terima kasih Pak. Maaf, saya bahasa Indonesia Pak. Sudah lupa, bahasa Inggris juga nggak tahu. Jadi ya. Kelamaan di Amerika, Pak. Jadi gini, saya punya pergumulan. Saya ini kan baca Alkitab kan. Tapi bagaimana saya bisa menjamin bahwa setiap hari saya itu baca Alkitab? Sebab biasanya baca Alkitab kan bolong-bolong. Nah, kalau sudah bolong-bolong, lama-lama makin jarang. Nah, terus saya berpikir, berdoa ya. Gimana ya caranya? Oke. Saya harus membaca dan bacaan saya itu harus saya bagikan kepada banyak orang. Sehingga bukan orang tahu kalau saya membaca, bukan. Sehingga apa yang saya baca memberkati orang. Nah, saya mulai menulis rumus renungan murid Kristus. Saya baca, nggak panjang-panjang, baca satu perikop sampai satu ayat, saya jelaskan, saya share ke banyak orang. Nah, itu jadi suatu kebiasaan, itu jadi suatu manner, itu jadi suatu habit dalam hidup saya. Sampai orang tanya, loh, kok bisa ya setiap hari membagikan renungan, kok bisa? Bisa. Dimulai dari hati kita dulu. Hati kita yang mau. Kalau hati kita sudah tidak mau, lalu ada apapun juga tuh kita nggak bisa. Jadi saya membagi rumus bukan kebetulan. Saya ada maksudnya, ada tujuannya. Dan betul, sekarang kalau saya terlambat ngirim, sudah ada banyak yang nanya, Pastor, itu rumusnya belum kirim ya? Belum kirim ya? Ya kadang-kadang saya pas ada acara yang lain kan. Jadi itu membuat diri saya accountable. Nah, inilah yang seringkali kita tidak miliki, Bapak Ibu. Accountability. Dari mana Bapak Ibu bisa meyakinkan bahwa Bapak Ibu itu baca Alkitab tiap hari? Kalau kita berani makan tiap hari, kita harus berani makan firman Tuhan setiap hari. Jangan kita makan 3 kali sehari, baca firman sehari sekali aja kita bilang nggak punya waktu. Kita namanya tidak gentle. Kita tidak fair. Kita memperlakukan firman Tuhan lebih rendah daripada apa yang makanan-makanan jasmani.
Yang kelima, kenapa nggak belajar Alkitab? Karena merasa tidak menarik. Tidak menemukan sesuatu di dalamnya. Terbiasa terima beres. Terbiasa disuap. Tidak mau dan tidak mampu berjalan sendiri. Nah, waktu saya membuka kelas ini, saya tawarkan ke banyak orang. Ada seorang ibu yang bilang gini, Pak, saya nggak ikut ya. Ada apa, Bu? Saya sebenarnya tertarik loh. Tapi saya mau terima matangnya saja. Saya mau terima matangnya saja. Artinya apa? Dia tidak mau olah-olah, dia tidak mau masak, dia tidak mau susah, dia mau terima beres. Nah, banyak orang Kristen yang punya attitude seperti ini. Maunya dimasakkan. Baca Alkitab sendiri itu nggak pernah mau. Dengar khotbah, apalagi zaman sekarang kok ibadah online ya. Ibadah online. Wah, sudah dengar khotbah pendetanya sendiri, terus pergi ke channel yang lain lagi. Dengar gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Waduh, puji Tuhan, saya kenyang sekali. Puji Tuhan, saya diberkati. Puji Tuhan, saya dapat banyak berkat. Saya mau tanya, apakah seperti itu cara yang kita lakukan untuk kita itu bertumbuh? Anda bertumbuh bukan karena Anda kebanyakan dengar firman. Anda bertumbuh pada waktu Anda mendengar firman Tuhan dan belajar untuk melakukannya. Disitulah yang namanya kunci pertumbuhan yang sesungguhnya itu. Ya. Jadi online, kebaktian online, ya saya nggak ngelarang sih Anda ikut kebaktian 5 kali hari Minggu, karena online kan. Saya lebih senang ikut online di gereja lain, Pak. Sebab kalau gereja lain itu nggak ditagih-tagih per puluhan, Pak. Kalau di tempat saya itu online itu, sudah online pun masih pengumumannya per puluhan lagi. Mari saudara yang mau terbeban untuk memberikan persembahan, silahkan ada akun bank BCA nomor sekian. Kok gereja lain nggak ada, Pak? Saya hadir online juga, mereka nggak tahu saya hadir. Nah, inilah mentalitas yang kita miliki. Itu sebabnya rohani kita nggak bertumbuh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita membiasakan diri tidak pernah mau mengolah. Tidak pernah membiasakan diri mau susah untuk baca firman. Dan kita cenderungnya sudah terima beres, terima matang, terima masakannya saja sudah beres. Keliru. Ya kalau yang kita dengar benar. Kalau yang kita dengar beda-beda gimana? Yang satu bilang COVID-19 selesai Maret 27. Satunya lagi bilang COVID-19 berhenti Paskah 2020. Satunya lagi bilang enggak, nanti 40 hari setelah Paskah. Nah, kalau kita tidak membaca firman, kita bingung loh, ini bagaimana yang saya ikuti yang mana ini? Itu baru hal yang simple-simple ya. Nanti belum hal-hal yang begitu complicated, hal yang agak sulit. Kita akan bimbang kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 14-15 berkata, dan ialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, para pengajar, para gembala, para penginjil untuk memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Yaitu bagi pekerjaan pelayanan. Terus ayat selanjutnya, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat selanjutnya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa Allah sudah memberikan kepada kita firman-Nya untuk kita belajar dengan tujuan supaya kita dewasa, bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Orang dewasa nggak gampang diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran. Hanya anak-anak yang gampang diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran. Coba anak-anak itu kasih tahu. Nyo, jangan sini nyo, jangan ke situ-situ. Ada apa, Pak? Jangan main di situ. Nanti ada ularnya loh. Terus anak itu percaya aja. Oh iya ya. Nah, terus nggak lama datang orang lagi. Nyo, mainnya di sebelah situ. Loh, tadi papanya bilangnya katanya ada ular di situ. Sekarang orang lain bilang
seromantis itu. Bingung kan dia? Nah ini anak-anak bingung. Tapi orang, nah makanya di dalam Efesus pasal 4 ayat 16 ya, dikatakan, dan sampai kita mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa artinya? Anda dan saya harus bertumbuh sebagai orang Kristen, jangan hanya percaya Yesus, dibaptis, masuk surga, ke gereja, titik. Bukan. Anda dan saya harus bertumbuh dewasa, belajar firman, bertumbuh dewasa, dan makin hari makin serupa dengan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan. Salah satu tanda akhir zaman apa? Matius 24. Akan muncul banyak nabi. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, mesias-mesias palsu. Kalau nabi kerjaannya apa? Bernubuat. Kalau guru kerjanya apa? Mengajar. Nah, kalau mesias palsu mengeklaim dirinya juru selamat. Nah, itu akan muncul. Nah, kalau saya tidak menghakimi siapapun juga. Saya sedang berkata, Matius 24 berkata seperti itu. Jadi tanda akhir zaman apa Bapak Ibu? Akan muncul banyak nubuat. Akan muncul banyak pengajaran sehingga Anda dan saya itu bingung. Kita nggak ngerti lagi mana yang benar. Nah, hanya orang-orang yang mau belajar firman Tuhan, mereka akan dikuatkan hanya karena mereka dewasa dan mereka mengerti mana yang betul firman Tuhan, mana yang bukan firman Tuhan. Karena mereka punya pegangan. Pegangannya apa? Firman Tuhan. Dikit lagi ya Bapak Ibu. Saya nggak bisa lebih dari 1,5 jam karena Bapak Ibu yang di East Coast, di New York dan sebagainya, ada yang besok paginya harus kerja, ada yang harus memberi minum susu anaknya dan sebagainya. Jadi saya hanya batasi 1,5 jam. Ya. Nah, yang berikutnya, kenapa orang tidak belajar Alkitab? Yang keenam, karena tidak ada yang memberitahu manfaatnya. Nah, itu sebabnya selain kita mengenal mengapa orang tidak belajar Alkitab, juga kita akan belajar mengapa perlu belajar Alkitab. Yang pertama, belajar Alkitab itu penting untuk pertumbuhan rohani. There is no way to have a spiritual growth without studying the Word of God. Nggak ada jalan yang lain untuk bisa bertumbuh kecuali kita belajar firman Tuhan. Di screen, nggak usah dibuka ya, sudah saya taruh di screen, di layar. Ada 1 Petrus 2:2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Perhatikan kata selalu dan ingin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, ayat ini tidak sedang berbicara atau menyuruh kita menjadi bayi. Ayat ini sedang memberikan perumpamaan. Selalu dan inginnya kita itu seharusnya seperti seorang bayi. Pernah lihat bayi nangis karena kehausan? Terus dikasih botol susu. Kira-kira apa yang dia lakukan? Dipegang terus dilihat-lihat gitu. Sambil nangis dilihat-lihat gitu. Enggak. Apa yang dilakukan? Bahasa Inggrisnya grab it and drink it. Ya, ambil, minum. Itu yang dimaksud firman Tuhan. Jadilah sama seperti bayi yang rindu akan selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Sehingga dengan demikian kamu beroleh pertumbuhan. Jadi apa langkah yang perlu untuk dilakukan supaya kita bertumbuh? Kita belajar firman Tuhan. Belajar Alkitab. Tujuannya to grow, not just to know. Supaya kita bertumbuh, bukan supaya sekedar kita tahu. Saya tanya, belajar akhir zaman penting nggak? Penting. Penting. Saya mau tanya, penting.
Pentingnya untuk apa? Pentingnya untuk apa? Nah, banyak orang berpikir, saya mau belajar akhir zaman supaya saya tahu. Sebetulnya kalau kita hanya sampai pada taraf tahu saja, kita sedang salah langkah. Belajar akhir zaman penting, tapi bukan supaya tahu. Supaya dengan saya tahu akhir zaman, saya bisa mempersiapkan diri dengan kehidupan saya yang sudah sungguh-sungguh siap menghadapi datangnya Tuhan Yesus. Jadi kalau taunya kita tidak sampai mengubah kita, maka taunya kita sedang tidak mengenai sasaran. Jadi kalau kita mau tahu firman Tuhan, kita harus tahu sampai taunya itu mengubah kita, mengubah attitude kita, mengubah cara hidup kita, mengubah perangai kita, sehingga makin hari makin serupa dengan Kristus. Ini ada Bu Dr. Maria ini. Baru sembuh dari COVID-19 dari Bogor. Ini hadir. Ini teman saya sekolah SMA. Ya. Saya tanya, Bu Dr. Maria, ini dokter spesialis bedah ya. Jadi kalau ada yang kepengen bedah-bedah ya, bedah rumah, bedah buku, datang sama Dr. Maria. Ya. Bu Dr. Maria belajar di UI atau Undip dulu ya, saya lupa. Belajar. Saya belajar ilmu anatomi manusia. Saya belajar. Tujuannya apa? Supaya saya tahu aja. Lah tahu untuk apa? Ya nggak apa-apa. Saya pengen tahu kok. Emang kenapa? Kamu kok sirik banget sih? Saya pengen tahu kok. Kamu kok marah? Lah tahu itu untuk apa? Kalau tahu hanya sekedar untuk tahu, lalu tidak ada gunanya. Lah terus buat apa? Tahu belajar anatomi. Tujuannya supaya saya bisa mengobati orang. Sama. Bapak Ibu belajar Alkitab tahu. Tapi setelah tahu mau apa? Nah, banyak orang yang hanya sampai ke taraf tahu. Akhirnya hanya sampai kepada debat teologi. Berantem terus teologi. Waduh. Itu kan di YouTube kan sekarang kan. Berantem di YouTube. Wah, satu menanggapi satu, terus ditanggapi lagi, terus ditanggapi satu, terus ditanggapi satu lagi. Terus jangan lupa subscribe ya. Nyampaikan firman Tuhan kok minta subscribe. Apa itu? Ya. Nah, saudara ini kasih Tuhan, coba perhatikan baik-baik. Seringkali kita berdebat, kita tahu banyak, tapi kita tidak tahu bagaimana melakukannya. Itu sebabnya yang dikatakan Tuhan Yesus apa? Matius 7 ayat 24. Barang siapa mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti seseorang yang bangun rumahnya di atas batu. Kuat, kokoh, teguh. Karena dia membaca, mendengar, tahu, dan melakukan. Tahu, tidak melakukan, sama seperti orang bangun rumah di atas pasir. Waktu datang banjir, waktu datang angin, dia rubuh. Tahu, tapi tidak melakukan, itu sudah parah. Apalagi tidak tahu dan tidak melakukan. Ini tambah parah banget. Ya, itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Nah, itu yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Betapa pentingnya kita belajar supaya kita bertumbuh. Yang kedua, kita perhatikan di layar. Kenapa belajar Alkitab? Kita belajar Alkitab karena penting untuk kedewasaan rohani. Jadi dengan bertumbuh, tujuan pertumbuhan apa? Menjadi dewasa. Tujuannya menjadi dewasa apa? Supaya kita berbuah. Ada 3 jenis buah yang dicatat dalam Alkitab. Ada buah roh, ada buah pertobatan, Matius 2 ayat 18 ya. Buah roh, Galatia 5, 22, 23, dan buah yang tetap, Yohanes pasal 15. Jadi, belajar Alkitab itu penting untuk kedewasaan rohani.
Nah, kita berkata, ayat Ibrani pasal 5, saya nggak kutip semua ya, kepanjangan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia bukanlah orang dewasa, tetapi dia adalah anak kecil. Lihat, perhatikan baik-baik. Orang yang tidak dewasa, dia tetap menjadi anak-anak. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak pernah mau belajar. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Ya. Nah, ini tadi di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ya, sudah jelaskan ayat yang ke-11. Masalahnya adalah mereka sukar untuk jawab. Kenapa? Karena mereka slow to learn, lamban dalam hal mengajarkan. Perhatikan baik-baik, dikatakan ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya kamu jadi pengajar. Jadi waktu, gini Bapak Ibu, coba perhatikan ke screen di layar ya. Saya perhatikan tangan saya. Jadi kalau tangan saya itu, gini Bapak, kalau kita mau gambarkan grafiknya, atau saya gambar grafik di sini. Saya gambar grafik pakai ini ya. Perhatikan di layar, saya gambar grafik. Jadi kalau garis datar ini adalah perjalanan waktu kita. Di sini kita lahir baru. Kalau lahir baru namanya apa? Bayi. Orang yang baru lahir namanya apa? Bayi. Bayi. Nah, Newborn. Bayi newborn. Baru lahir, ya. Nah, garis yang di sini adalah tingkat pertumbuhan kita. Kalau saya mau gambar seperti itu. Kalau di sini 1 tahun. Di sini 2 tahun. Di sini 3 tahun. Di sini 4 tahun. Di sini 5 tahun. Di sini 6 tahun. Di sini 7 tahun. 8 tahun. Nah, 1 tahun harusnya tingkat pertumbuhan kita itu sampai di mana? Misalnya 1 tahun ya. Sudah bisa menghafal ayat 12 ayat. Misalnya. Atau nggak usah hafal dulu lah. Kok kayaknya kok strict banget ya. Sudah bisa menghafalkan kitab-kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. 2 tahun, harusnya naik lagi nih. Sudah bisa menghafal ayat. Nah, baru menghafal, belum melakukan ya, belum melakukan. Terus 3 tahun, sudah bisa lagi melakukan sebagian dari firman Tuhan. Dulunya waktu belum kenal Tuhan masih berantem sama suaminya, pukul-pukulan, ya jambaan, apalagi kebun binatang keluar semua, ya. Oh, sudah 4 tahun, sudah berubah. Sekarang kalau marah, masih marah nggak? Masih, ya. Tapi sudah beda. Sekarang marahnya sudah beda. Sudah nggak kebun binatang, sudah nggak pukul-pukulan, ya. Sudah mulai belajar mengampuni. Terus sekarang bertumbuh lagi. Tahun yang 1, 2, 3, 4, tahun yang ke-5. Waduh, dia sudah belajar melayani ini. Tahun yang ke-6, terus. Ibrani 5 ayat 12 berkata, ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya menjadi pengajar. Apa artinya pengajar? Pengajar artinya orang yang bisa memberi, bukan lagi diberi. Orang yang bisa menyuapi, bukan disuapi. Orang yang sudah mature, orang yang sudah dewasa. Tapi kenyataannya kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok tentang penyataan Allah. Susulah yang kamu perlukan. Sukanya yang susu-susu, sukanya yang lembut-lembut, yang lucu-lucu. Kalau ke gereja sukanya dengar khotbah yang berkat-berkat, mujizat, kesembuhan, sukses, berhasil. Tentang penyangkalan diri nggak suka. Tentang hidup dalam kekudusan nggak suka. Tentang menjadi sempurna nggak suka. Sukanya yang lucu-lucu, pokoknya pulang puji Tuhan, khotbahnya lucu, aku diberkati. Tetapi tidak suka firman yang berkata, aku diubahkan. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Harusnya seperti itu, ditinjau dari sudut waktu. Jelas ya?
Nah, kita masih tinggal punya waktu 5 menit lagi. Coba sebentar saya lihat sedikit lagi. Apakah ada yang perlu lagi? Nah, yang ketiga, yang terakhir. Penting. Mengapa belajar Alkitab? Karena penting untuk kehidupan yang efektif. Apa yang dimaksud? 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab yang kita miliki, kalau kita percaya dia adalah firman Tuhan dan kita baca, kita terapkan dalam hidup kita, maka Alkitab itu berguna untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar kita tentang segala sesuatu. Mengajar tentang surga dan neraka. Mengajar bagaimana hidup yang benar. Mengajar sebagai warga negara yang betul. Mengajar dari istri yang baik. Mengajar dari suami yang baik. Mengajar dari anak yang baik. Mengajar dari mertua yang baik. Mengajar jadi menantu yang baik. Yang uhau sama orang tua. Ya, dan macam-macam mengajar. Terus apa? Bukan hanya secara positif untuk mengajar, tetapi juga menyatakan kesalahan. Menjaga supaya kita tetap di area pertandingan. Coba kalau kita nggak diajar, kita nggak ngerti jadi warga negara yang baik gimana coba? Di Indonesia lagi PSBB, Social Distancing. Bahasa Indonesia PSBB, ya berskala besar. Pemerintah sudah kasih tahu, pakai masker. Nggak mau pakai masker. Pemerintah, wah di Indonesia lebih gawat loh ya. Naik mobil tuh nggak boleh jejeran ya. Suami istri nggak boleh jejer loh. Nggak boleh duduk berdampingan. Istrinya mesti duduk di belakang ya. Ya, nanti salah-salah istrinya waktu turun, dia bilang sama suaminya, Mas, sudah GoPay Mas ya. Karena istrinya duduk di belakang. Ya. Nah, mengajar. Tapi bukan hanya mengajar, ada kesalahan dinyatakan. Supaya, nah ibaratnya seperti wasit. Kalau main badminton, out, dikasih tahu, kamu salah. Ya, jadi dikasih tahu kesalahannya. Terus setelah tahu kesalahannya apa? Memperbaiki kelakuan, bagaikan cermin. Oh, aku kok gitu ya. Aduh, kok ini kok celemotan ya. Aduh, ngomongnya kok masih celemotan ya. Di kelas pemuritan kita belajar Amsal 10 ayat 18. Apa Bu Ati? Ya. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Nah, kita belajar dari situ. Aduh, mulutku ini kok plak nggak bisa diem ya. Ngomong terus ya. Nah, setelah kita kelakuannya diperbaiki, kita mendidik orang dalam kebenaran. Sampai sini dulu. Bapak Ibu yang harus pergi, saya izinkan pergi. Yang mau tanya, silahkan stay. Ya, saya sudah janji 1,5 jam. Tapi sebelum pergi, tolong WA ke saya hadir, gitu, supaya saya bisa buatkan daftar hadir. Jadi Bapak Ibu tugasnya sebelum keluar, tolong ketik hadir. Ya, kalau Bapak Ibu suami istri pakai satu account Zoom, ya tolong ketik dua-dua namanya. Jadi hadir gitu aja kan, namanya sudah muncul di HP saya. Ya, hadir gitu saja. Silakan kalau ada yang mau tanya. Tanya berkaitan dengan ini loh ya. Kalau sebelum bertanya, tolong mikrofonnya dinyalakan dulu. Ada yang mau bertanya? Jadi hari ini kita belajar mengapa orang tidak suka belajar Alkitab. Dan yang kedua kita belajar mengapa perlu belajar Alkitab. Minggu depan kita belajar tentang, mulai masuk pada materi. Metodenya seperti apa. Ada 2 orang yang angkat tangan. Tadi yang hadir tolong jangan di ini ya. Tolong di WA saya, di WA grup. Di WA grup, ada WA grup, tolong bilang hadir gitu aja. Ya, sebelum pergi. Ada 2 orang angkat tangan, silakan. Siapa? Ibu Ros, silakan Bu Ros. Pastor, saya mau tanya, ya. Apa bedanya kalau kita itu membaca Alkitab dengan
kita mendengarkan audio Alkitab. Ya, sama saja. Membaca Alkitab dengan mendengar audio Alkitab itu prinsipnya sama. Akan tetapi, bedanya apa? Kalau kita membaca langsung, jadi gini Bapak Ibu, kalau Anda ada kesulitan membaca, misalnya mungkin pandangannya sudah tidak terlalu bagus, sekarang kita tertolong ada banyak rekaman, ya itu nggak apa-apa. Tapi membaca Alkitab itu menolong kita untuk memberi tanda-tanda dan menuliskan catatan-catatan yang perlu. Sehingga pada waktu nanti kapan-kapan kita membuka Alkitab itu lagi, bagian itu lagi, kita sudah punya catatan di situ. Oh, saya pernah baca ini. Oh, ini gini. Misalnya tadi saya menjelaskan Mazmur 133. Kalau Ibu buat catatan, bisa catatan di situ, di pinggir-pinggir Alkitab. Jadi nanti kalau Ibu suatu kali sampai kepada Mazmur 133 lagi, Ibu sudah bisa tahu. Karena sudah dijelaskan. Tapi kalau mendengar, gini, mendengar saja, tidak membaca, kita bisa menerima, tapi tidak sebanyak kalau kita mendengar dan membaca. Penangkapan kita bisa lebih, kapasitas kita bisa lebih dengan kita membaca. Gitu Bu Ros ya. Jadi kalau memang pandangannya memang sudah terganggu, nggak apa-apa. Kalau Ibu hanya mau mendengarkan, silakan. Tapi kalau Ibu masih bisa melihat, pandangannya masih jelas, baca Alkitab. Nah, kalau sekarang, mana Alkitabnya mana? iPad atau kitab cetakan. Nah, kitab cetakan bahasa Indonesia kan susah tuh. Ya, yang ada ya NIV itu. Nah, saya masih sampai hari ini saya menggunakan kitab cetakan. Kenapa? Karena saya banyak bikin tulisan-tulisan. Khususnya kalau saya renungan, saya tulis-tulis di samping kanan kiri situ. Itu menolong. Ya, silakan yang lain. Ada satu lagi tadi yang angkat tangan. Silakan langsung aja. Ya, Pak. Ya, siapa ya? Markus. Ya, Pak Markus silakan. Purwokerto. Markus dari Puerto Rico. Ya, silakan Pak Markus. Lebih afdol mana kita baca Alkitab? Itu melalui tuntunan kayak ibadah harian atau renungan yang sudah tercetak atau kita sendiri yang gali baca sendiri? Ya, nanti di pelajaran kita akan belajar itu. Nggak apa-apa, saya jelaskan dikit. Nanti di dalam materinya saya akan jelaskan. Jadi begini, membaca Alkitab ada setidaknya 3, 4, 5 alasan. 1, membaca Alkitab sebagai renungan. Ya, 1. Baca Alkitab sebagai renungan. Bisa 1 ayat, bisa 5 ayat, bisa 1 perikop. Membaca Alkitab sebagai renungan. Yang kedua, membaca Alkitab sebagai apa itu namanya? Itu loh, kalau tahunan itu apa sih? Bacaan tahunan. Itu bisa sampai 3, 4, 5 pasal itu. Ya. Yang ketiga, membaca Alkitab untuk belajar. Yang keempat, membaca Alkitab untuk bahan renungan. Misalnya renungan kaum wanita. Ya. Lalu yang kelima, membaca Alkitab untuk tujuan-tujuan tertentu yang lainnya. Misalnya kita mau menguatkan orang, ya kita, saya kok mau pengen belajar tentang perkunjungan ya. Apa ayatnya ya? Saya pengen belajar tentang hidup seperti Kristus. Ayatnya di mana ya? Saya pengen belajar nih. Nah, itu ada macam-macam jenis pembacaan Alkitab. Jadi tidak bisa dikatakan lebih afdol mana. Tergantung Bapak Ibu sedang apa. Nah, kalau sedang, saya biasanya menggabungkannya begini, Pak Markus. Saya kan sering khotbah. Saya kalau minggu khotbah di keliling ya, di GKI, di GBI, paling sering GBI ya, GBI, GKI, gereja GPIB dan sebagainya. Bukan GPIB sih, ya, gereja Protestan. Yang saya lakukan begini. Saya tidak pusing dengan kebanyakan ayat. Misalnya begini. Saya sedang merenungkan 1 ayat. Ayat itu juga yang saya pakai untuk saya pelajari. Ayat itu juga yang saya pakai untuk bacaan harian dalam rangka pembacaan tahunan.
Nah, ayat itu juga yang menolong saya. Ya, tentunya setelah saya berdoa loh ya. Setelah saya berdoa, nanti ada langkah-langkahnya. Kalau membaca Alkitab bagaimana? Ya, tentunya didahului dengan doa dan nanti ada sabar ya. Ini di awal sedikit. Nah, pada waktu saya nggak pusing cari bahan khotbah. Saya nggak pusing. Kenapa? Karena saya sudah merenungkan firman. Jadi saya nggak cari-cari di internet. Waduh, cari bahan internet. Di internet itu ada ribuan, ada jutaan khotbah. Waduh, fotokopi khotbahnya Pak Gilbert aja lah yang lucu-lucu. Ya. Atau fotokopi khotbahnya Pak Niko. Atau fotokopi khotbahnya siapa. Saya bisa kalau mau. Tapi apakah khotbah itu, firman itu adalah firman yang memang Tuhan suruh untuk kita sampaikan kepada jemaat yang kita layani? Belum tentu. Nah, dari mana kita bisa tahu? Dari kedisiplinan membaca Alkitab tadi. Jadi saya merenungkan, terus saya juga belajar, saya gali. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu membaca rumus Renungan Murid Kristus, kalau ada Bapak Ibu yang belum dapat, kalau mau dikirimi rumus silahkan ke WA ya. WA saya pribadi, jangan sekolah. Kalau WA school kelamaan kebanyakan, tadi bingung malah. WA pribadi saya, tolong mau dikirimi rumus. WA itu sebabnya pada waktu saya menuliskan rumus, itu saya sudah gali. Walaupun mungkin nggak terlalu dalam ya. Sehingga saya bisa membagikan, sehingga rumus yang saya bagikan tidak asal bikin renungan. Nah, saya anjurkan Bapak Ibu, jangan cuma baca renungan ya. Ada saat teduh, mana surgawi, terus apa lagi itu? Wasiat, kalau orang GKI ya. Terus ada apa lagi? Jangan cuma baca itu. Bacalah Alkitab. Sebab wasiat itu namanya suplemen, itu tambahan. Ya, bacalah. Dari ayat itu dipelajari lagi, dikembangkan lagi. Supaya kita bertumbuh. Makin banyak yang kita pelajari, makin kita apa? Makin kita tahu atau tidak tahu? Tahu. Makin tahu ya. Makin kita belajar, makin kita tahu bahwa sebetulnya masih banyak yang kita tidak tahu. Dan makin belajar, kita makin tahu bahwa hanya satu yang kita tahu, bahwa kita tidak tahu. Itu filosofi. Ya. Makin kita belajar Alkitab. Ada pendeta bilang gini, Pak, tolong dong itu muridnya yang pemuritan dikasih tahu. Ada apa? Sombong banget itu. Ya, baru ikut pemuritan sudah ngajari saya, Pak. Ya, kritik khotbah saya, Pak. Katanya khotbah saya nggak bagus gini-gini. Saya bilang, ya Pak, dimaafkanlah, dia kan belum tahu. Nah, saya di pemuritan saya ajarkan. Makin kita tahu, makin kita sadar bahwa kita tidak tahu. Sehingga dengan kita sadar akan hal itu, kita rendah hati dan menyadari bahwa kita masih perlu belajar. Oke? Sampai sini dulu. Baik, kita tutup dalam doa. Bu Heni, tolong tutup dalam doa, Bu Heni. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Tolong jangan lupa cantumkan di WA grup hadir gitu aja supaya saya bisa catat, masukkan daftar. Sebelum kita tutup juga saya minta supaya boleh setiap anggota ada namanya ya. Jadi jangan ada isinyalnya. Ya, dan kalau boleh videonya juga dibuka. Jadi memang betul kita hadir di kelas. Ya. Videonya dibuka, jangan insinyal nama, jangan nama iPad, jadi nggak dikenalin siapa aja yang hadir gitu loh. Ya. Oke. Jadi mari kita satu dalam doa. Seperti Pak, contohnya Pak Sigit. Pak Sigit, Oppo-nya diganti. Ya. Oppo-nya diganti, jangan Oppo. Kalau Oppa masih mending, Korea kan. Jangan Oppa, tapi ganti pendeta Sigit gitu. Ya, supaya tahu ya, Bapak Ibu yang masih belum tahu caranya, coba main-main di Zoom-nya, dimain-mainkan dikit. Ya, jangan takut dengan Zoom. Ya, saya sudah pemuritan pakai Zoom, saya sudah 3 tahun. Nggak pernah ada apa-apa. Kecuali komputernya Bapak Ibu, HP-nya Bapak Ibu banyak virus, ada malware, ya itulah Bapak Ibu takut. Jadi kalau ada apa-apa, jangan nyalakan Zoom. Belum tentu dari Zoom. Saya sudah pakai 3 tahun, tidak pernah ada apa-apa. Ya, jadi kalau kena virus, jangan nyalakan Zoom. Salahnya Bapak Ibu sendiri nggak pernah dibersihkan HP-nya. Silakan Bu Eni. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami ucapkan syukur atas kebaikan-Mu ya Bapak untuk memberikan kami kesempatan untuk belajar melalui online kelas. Banyak hal yang kami pelajari pada
saat ini Bapa yang menambahkan pengetahuan kami untuk mengerti, untuk memahami Alkitab. Bapak Surgawi, terima kasih untuk Pastor Jonas yang bersedia untuk mengajarkan kami ya Bapa. Kami meminta supaya Engkau terus Tuhan pelihara hamba-Mu ini, berkati hidupnya Bapa, keluarganya, apapun yang dia lakukan. Amen. Semua itu karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Amen. Kami mengucap syukur. Biarlah setiap kali pertemuan kami pada hari ini ya Bapa, kami terus renungkan apa yang harus kami terapkan ke dalam kehidupan kami, mulai menjadi murid yang baik ya Bapa, mau menerapkan, membaca firman, mempelajari firman. Dan juga Bapa, kami mohon ya Bapa untuk minggu yang akan mendatang, supaya terus Tuhan Engkau memberikan kami kemampuan, semangat ya Tuhan, supaya kami mau terus komitmen, tekun untuk menjadi murid-Mu ya Bapa. Kami bersyukur melalui wadah ini, melalui Zoom ini Bapa, kami bisa menerima berkat sorgawi ya Bapa. Terima kasih. Kami mau tutup pertemuan kami malam waktu di New York, pagi di Indonesia, di Australia ya Bapa. Kami percaya Bapa, kami ada di dalam satu, di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat apa saja. Selamat malam, selamat pagi.